Siapapun kita, apapun latar belakang kita mau kaum rohaniawan, kita mau jemaat Tuhan, kita mau pengusaha, kita mau selebriti, kita mau kerja di pemerintahan sebagai hakim, jaksa, apalagi pengacara, sebagai bupati, gubernur, wali kota, bahkan jabatan-jabatan strategis lainnya, saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, peristiwa COVID-19 ini kiranya menjadi pelajaran indah untuk kehidupan Bapak, Ibu, saudara, dan juga dengan saya. Ini artinya dengan kondisi seperti ini, kita tidak bisa hidup tanpa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat bagi kehidupan kita. Amin, Bapak, Ibu, saudara. Kita sudah menginjak bulan ke-7. Kita terkunci. Segala aktivitas kita terkunci. Apapun yang kita mau lakukan, segala sesuatunya terbatas. Bahkan ekonomi di banyak negara sudah mulai goncang. Sudah ada yang mulai masuk ke dalam resesi. Dan penularan COVID semakin gila-gilaan. Itu artinya, Bapak, Ibu, saudara, kita diminta oleh Tuhan Yesus Kristus melalui rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, dituntun agar Bapak, Ibu, saudara, dan saya mulai hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun 2020 ini, kita semua sama-sama menyadari bahwa we need Jesus so much. Kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita wajib mengandalkan pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan Yesus. Apapun yang terjadi, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan biasakan punya mental pengemis. Jangan kita biasakan diri kita punya mental pengemis, minta-minta, berharap sama manusia yang ujungnya bukan mendapatkan pertolongan, tetapi ujungnya hanya sebagai diomongin saja. Orang yang sering mengandalkan manusia, mereka ujungnya bukan hanya mendapatkan pertolongan, tetapi ujungnya akan mendapatkan cibiran, omongan, serta makian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara, dan saya, mulai malam hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, kita harus kembali back to Jesus Christ. Kita harus kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak mau ngerti, saudara mau seorang pendeta, seorang gembala jemaat, seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan. Pokoknya kita semua sama-sama, Roh Kudus sedang menuntun saya untuk mengajar kita semua, termasuk saya, mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan tempat andalan kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Semua sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam kita berumah tangga, kita harus mengandalkan Yesus untuk menjadi dasar atas rumah tangga kita. Rumah tangga yang tidak mengandalkan Yesus, maka rumah tangga akan diisi dengan perkelahian, percekcokan, perzinahan, perselingkuhan, kekerasan, dan juga acuh tak acuh. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan rumah tangga orang Kristen, rumah tangga orang percaya yang tidak mengandalkan Yesus, meskipun dia orang kaya, meskipun dia orang terkenal, meskipun dia orang berpangkat, maka rumah tangganya akan diisi dengan perselingkuhan, perzinahan, kebohongan, akan diisi dengan dusta, akan diisi dengan kekerasan, akan diisi dengan makian. Kenapa, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Karena andalannya bukan Yesus, melainkan andalannya kekayaannya, popularitasnya, ketenarannya, dan juga kedudukan dan jabatannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, puji Tuhan kita dibuat Tuhan terkenal. Puji Tuhan kita dibuat Tuhan memiliki harta kekayaan. Puji Tuhan kita dibuat Tuhan menjadi orang yang punya cukup pengaruh. Tetapi itu nggak bisa dijadikan pijakan untuk kita membangun rumah tangga, untuk kita menjalani rumah tangga kita. Rumah tangga harus dibangun di atas dasar Yesus. Dan rumah tangga orang percaya harus mengandalkan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak, Ibu.
Dan kita juga sebagai pengusaha-pengusaha, saya minta maaf, saya bukannya mengajari Bapak Ibu Saudara yang jauh lebih jago dalam menjalankan bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Tetapi saya sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat juga di satu gereja Jesus Christ Church, saya ingin menyampaikan buat pengusaha-pengusaha, buat pedagang-pedagang, buat pebisnis-pebisnis, ya, andalkanlah Tuhan Yesus. Mau tunggu sampai berapa lama lagi usaha kita hancur? Mau tunggu sampai berapa lama lagi kita terjun payung, kita terjun prasut, pembelian merosot, pengeluaran terus dikeluarkan. Oleh karenanya, buat setiap mereka-mereka yang sedang main proyek, main tender, andalkanlah Tuhan Yesusmu. Jangan andalkan, saya punya koneksi. Tenang aja Pak Pendeta, tenang aja Pastor. Saya punya kenalan orang hebat, pengacara, kontraktor. Saya cuma mau bilang ujungnya gagal. Gagal. Bukan berarti nggak ada anugerah loh. Anugerah Tuhan selalu ada. Tetapi ketika kita membelakangi Yesus, maka yang kita hadapi adalah langit baja. Apa artinya langit baja? Saudara mau usaha sekeras apapun, tidak akan ada hasilnya. Tetapi ketika saudara mengandalkan Yesus, kita lakukan bagian kita. Nggak usah capek-capek. Berkat selalu mencari dan mengudak hidup orang Kristen, orang percaya. Karena hidup kita ditakdirkan untuk diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Buat setiap Bapak Ibu Saudara yang bergerak di bidang lain-lain, dalam pelayanan, dalam dunia keartisan, dalam dunia entertain, andalkanlah Tuhan Yesus. Kalau saudara mau karirnya terus naik, terus diberkati, andalkanlah Tuhan Yesus Kristus. Buat teman-teman yang di Malaysia, andalkanlah Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang di Brunei dan di Amerika, andalkanlah Tuhan Yesus. Yang di Inggris juga andalkanlah Tuhan Yesus. Buat teman-teman di seluruh luar negeri, andalkanlah Tuhan Yesus. Di firman Tuhan malam hari ini, ada seorang perempuan yang pendarahan. Kisah seorang perempuan pendarahan. Bagaimana dia merasa bahwa dirinya punya cukup banyak uang, cukup punya kenalan tabib-tabib, tetapi keadaannya semakin hancur. Namun malam hari ini kita ingin belajar dari perempuan pendarahan tersebut. Apa yang dia lakukan sehingga pada akhirnya dia mendapatkan mukjizat kesembuhan. Saudara, mungkin kita tidak mengalami pendarahan malam hari ini, tetapi saya khawatir jangan-jangan keuangan kita sedang mengalami pendarahan. Saya khawatir jangan-jangan rumah tangga kita sedang mengalami sakit pendarahan. Berdarah-darah rumah tangga kita. Setiap hari keributan, setiap hari sulit nyari uang, setiap hari dipukul sama suami. Mungkin kita nggak mengalami pendarahan, tetapi jangan-jangan rumah tangga kita pendarahan. Mungkin kita nggak mengalami pendarahan, tapi jangan-jangan bisnis dagang usaha kita mengalami pendarahan, mengalami kebocoran, mengalami yang namanya kerugian banyak karena efek pandemik global ini. So, malam hari ini Tuhan ingin mengajarkan saudara dan saya. Lihat firman Tuhan. Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima. Mulai dari ayat yang ke-25. Markus pasalnya yang ke-25, pasalnya yang kelima, mulai dari ayat ke-25 sampai 29. Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayatnya 29. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada seorang wanita yang sedang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya. Ia semakin menderita meski telah berobat kepada banyak tabib. Ia telah menghabiskan semua miliknya, tetapi tidak berhasil. Lihat ya, orang-orang yang ujungnya mengandalkan manusia, orang-orang yang rasanya hebat, nggak akan berhasil, saudara. Meskipun dia orang Kristen, nggak akan berhasil. Saya orang yang hidup di dalam anugerah Kristus. Saya orang yang sangat percaya dengan yang namanya grace of Christ. Tetapi ketika kita membelakangi Kristus, kita menjauhi Kristus dalam segala perkara, mau dalam pelayanan kek, mau dalam bisnis kek, dalam pekerjaan kek, dalam dagang kek, dalam proyek kek. Kalau saudara dan saya lebih senang mengandalkan manusia, lebih senang mengandalkan harta, lebih senang mengandalkan nama saya sudah cukup dikenal banyak orang, hati-hati. Saudara akan menyesal.
saudara akan melihat langit baja akan menghalangi berkat Tuhan atas kehidupan kita. Pak, tapi kan segala kutuk sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Benar, saudara. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau, saudara, dirinya dimadu. Yesus nggak mau dirinya diduakan. Yesus mau kita sama seperti domba. Apa artinya Yesus mau kita sama seperti domba? Domba yang kebergantungan penuh terhadap gembala. Karena domba tidak punya kekuatan selain dia berseru kepada gembalanya. Itulah Yesus Kristus. Salah satu sifat Yesus adalah dia senang untuk diandalkan. Makanya rumah tangga yang sudah ingin bercerai, istri-istri yang sering mengalami perlakuan kasar dari suaminya, suami-suami yang sering dilukai oleh hati istrinya, jangan andalkan kekerasanmu, jangan andalkan kekayaanmu. Buktinya lewat uang dan kekayaan yang kau punya, engkau tidak bisa merubah hati istrimu. Sebaliknya juga gitu. Buktinya dengan kecantikan parasmu yang kamu punya, kamu tidak bisa menahan suamimu untuk tidak punya wanita idaman lain. Itu artinya rumah tangga, baik suami maupun istri, harus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita nggak punya cukup banyak uang, meskipun kita nggak punya koneksi hebat, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, setiap hari akan menjadi hari anugerah, hari mujizat, hari pertolongan, bahkan hari berkat bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Lagian kitab suci berkata, orang yang hatinya jauh dari Tuhan, yang hatinya tidak melekat kepada Tuhan, yang hatinya tidak mengandalkan Tuhan, dia nggak akan lihat apa-apa. Amin. Buat setiap saudara yang sakit-sakit, jangan andelin manusia, jangan andelin pendeta. Pendeta itu bukan apa-apa. Percaya saya, meskipun pendeta itu wakilnya Tuhan di muka bumi, tetapi pendeta tidak punya kuasa, pendeta tidak punya otoritas. Mulai malam hari ini teman-teman Facebook, jangan sebentar-sebentar pastor doain saya, pastor doain saya. Stop ngomong pastor doain saya. Doa saya dan sama doa saudara itu sama. Sama-sama memiliki kuasa. Tetapi lihat saudara, lihat nih ya. Ia semakin menderita meski telah berobat kepada banyak tabib. Banyak orang sakit hanya mencari pendeta. Ngantri panjang meter-meteran nyari pendeta. Forward. Maaf Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit. Bukannya saya tidak mau mendoakan Bapak Ibu Saudara dan tidak mau mendoakan rumah tangga saudara. Tetapi saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara. Yang utama dan yang terutama, ayolah, andalkanlah Tuhan Yesus. Andalkanlah Yesus kita. Dia adalah Tuhan. Saya bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Saya bukan penyembuh. Yesus itu penyembuh. Saya nggak bisa kasih berkat. Yesus itu sumber berkat. Saya nggak bisa ngubah hati suami dan hati istri Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus bisa mengubah hati suami dan istri Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa buka berkat. Tetapi Yesus sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Oleh karena itu, rugilah saudara kalau apa-apa, pastor tolong doain, pastor tolong doain, pastor tolong doain. Ngapain minta doain sama saya Bapak Ibu? Ayo yang utama kita doa sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya, tolong anak saya, sembuhkan sakit saya, pulihkan keuangan saya. Jangan biarkan saya sebentar-sebentar pendeta, sebentar-sebentar pastor, sebentar-sebentar pendeta. Saudara kayak lagi miara backingan. Saya aja, Bapak Ibu saya maaf ya, saya karena sombong ya. Saya hampir jarang minta doa sama pendeta, saudara. Beneran. Bukannya sombong, saya nggak mau. Saya tidak mau melangkahi Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, saya tidak akan ke manusia. Saya doa sama Tuhan Yesus yang pertama. Ketika Tuhan sudah menggerakkan saya, kamu pergi ke si A, si B, si C. Baru saya pergi. Dan saya tidak akan membiasakan diri saya, Pak Pendeta tolong doain, Pastor tolong doain, Pak Gembala tolong doain. Ini nggak salah, tetapi ini akan menjadi jebakan. Jebakan Batman. Ini akan menjadi perangkap. Tapi kalau saudara yang pertama dan yang terutama, panggil Yesus. Tuhan Yesus tolong saya, aku butuh anak dalam rumah tangga saya. Tuhan tolong saya punya banyak hutang, pulihkan hutang saya. Wah saudara, lihatlah. Mujizat, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Yang setuju katakan amin. Ayat selanjutnya, ia sudah mendengar berita tentang Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, mendengar berita tentang Yesus. Maka ia mendekatinya dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Seketika itu juga pendarahannya berhenti, dan ia merasakan tubuhnya sudah sembuh dari sakit penyakit. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jadi dalam cerita ini, perempuan ini punya cukup banyak uang untuk membiayai hidupnya, pergi ke tabib A, tabib B, tabib C, tabib D, dan lain sebagainya. Ada banyak di antara kita juga punya cukup banyak uang, waktu ada masalah dia panggil pendeta, dia panggil orang pinter, dia panggil dokter, dia panggil ahli, dia panggil semua-muanya. Bukannya nggak boleh, boleh. Tetapi yang utama dan yang pertama adalah, ayo dong. Kalau kita udah dengar nama Yesus seperti perempuan pendarahan ini, dia udah tahu ujung-ujungnya saya nggak mungkin berhasil, saya nggak mungkin ditolong, saya nggak mungkin sembuh, saya nggak mungkin pulih, rumah tangga saya nggak mungkin pulih kembali dan masih berantakan. Nah, minta sama Tuhan Yesus. Nah, ini bagus nih. Tuhan Yesus pulihkan ekonomi keluarga saya. Ini top. Tuhan Yesus pulihkan saya. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Jangan, Pastor sembuhkan saya dong, doain saya dong. Gak bisa. Beneran gak bisa. Maaf ya Bapak Ibu, saya melayani pelayanan kesembuhan, saya melayani pelayanan mujizat itu 16 tahun. Mau jalan 17 tahun. Saya melayani pelayanan kesembuhan dan mujizat hampir 17 tahun. Pendeta itu gak bisa buat mujizat Bapak Ibu. Gak bisa. Demi Tuhan, pendeta gak bisa buat mujizat. Saya melayani kesembuhan ini, pelayanan kesembuhan, pelayanan mujizat 17 tahun, hampir 17 tahun. Nanti bulan Desember saya genap 17 tahun. Tapi saya nggak pernah lihat pendeta bisa nyembuhin orang. Waktu kita berdoa, waktu kita bilang sama Tuhan, waktu kita sakit, terus kita nyanyi. Walaupun kita nggak pintar doa, tapi kita nyanyi aja. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Wah, mujizat terjadi saudara. Suami dipulihkan, telinga kita yang tuli mendengar, mata yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ekonomi yang lagi sepi diberkati, dagang yang lagi sepi diberkati. Makanya Bapak Ibu Saudara, biasakan andalkan Yesus. Biasakan andelin Tuhan Yesus dalam segala perkara. Nah, kecuali Tuhan atau Roh Kudus menggerakkan hati kita. Kamu pergi ke pastor A, kamu pergi ke gembalamu, kamu pergi ke pendetamu, minta doain sama mereka. Nah, itu Tuhan pakai media melalui pendeta. Jangan sebentar-sebentar pendeta, sebentar-sebentar pendeta, sebentar-sebentar pastor, sebentar-sebentar Pak Gembala. Bukan saya ajarin saudara untuk kurang ajar sama pendeta, tapi saya mau ajarin saudara mengenal Tuhan Yesus Kristus yang jauh lebih dahsyat daripada manusia. Amin. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Dari hari Minggu kemarin sampai hari ini udah 3 hari, saya punya sakit back pain di sebelah kanan. Punya sakit di belakang saya. Kayak salah urat gitu. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus sakit banget. Sakit Tuhan. Tolong Tuhan Yesus sembuhin. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari Senin belum sembuh. Hari Selasa belum sembuh. Aku berdoa dalam nama Yesus. Rabu pagi belum sembuh. Dan Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk saya bertemu dengan istri saya dan juga putri saya. Kebetulan, bukan kebetulan, puji Tuhan, istri saya dan juga putri saya diberikan karunia oleh Tuhan untuk kesembuhan dan mukjizat. Oleh karenanya, saya doa sama Tuhan Yesus. Saya disuruh Tuhan Yesus pergi ke istri saya dan juga ke putri saya. Saya minta mereka berdua tumpangkan tangan atas sakit di back pain saya. Dan puji Tuhan, hari ini sakit itu hilang. Sakit itu sirna. Dan saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara
dengan kesehatan yang dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sebentar-sebentar, wah pendeta siapa nih ya, yang sakti nih ya, wah pendeta siapa, jangan. Saudara dan saya dikasih kuasa oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya dikasih kuasa. Amin. Dari mana buktinya kita dikasih kuasa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, saudara dan saya punya kuasa. Kita bisa berdoa atas orang sakit akan sembuh. Makanya Bapak Ibu Saudara, setiap hari Bapak Ibu Saudara harus percaya sama Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkatiku. Aku mau menikah Tuhan. Tuhan pasti akan menyediakan. Aku sedang membangun gerejamu Tuhan. Tuhan pasti, aku percaya, aku mengandalkan Engkau. Engkau pasti menyediakan lebih dari apa yang aku pikirkan dan aku doakan. Saudara, waktu kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kecewa. Tetapi kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Ini buat rumah tangga yang sedang bermasalah. Ayo, mari kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Kalau nggak bisa berdoa, nyanyi aja. Doanya diganti dengan nyanyi seperti ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Pegang aja kandungannya sambil berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya dalam kandungan ini akan ada nafas kehidupan. Aku akan punya anak. Percaya saja, andalkanlah Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, siapapun kita, saudara mau pendeta, saudara mau gembala, saudara mau diaken, diakones, mau pelayan Tuhan, mau penatua, mau artis, mau kaum politisi, mau pengacara terkenal, mau gubernur, mau bupati, mau apalagi ya, wali kota, mana-mana, mau anggota DPRD, DPR. Selama kita tidak mengandalkan Yesus, kita tidak akan melihat anugerah dan mujizat Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan Yesus, kita akan melihat banyak anugerahnya. Kita nggak perlu capek-capek. Dia yang sudah capek di atas kayu salib untuk menanggung setiap apapun yang kita butuhkan. Seluruh manusia di muka bumi ini butuh pertolongan Tuhan. Tetapi seringkali manusia itu tidak mau ditolong oleh Tuhan. Karena dia ngerasa, saya punya kenalan hebat. Saya punya teman gubernur. Saya punya teman pengacara. Saya punya teman hakim. Saya punya teman wali kota. Saya punya teman bupati. Mereka semua hebat-hebat. Saya punya teman di government. Mereka semua hebat-hebat. Saya akan andalkan mereka. Dan udah kayak gini-gini Tuhan belakangan. Saudara hati-hati. Ketika saudara udah lupa sama Yesus, tidak mengandalkan Yesus, saudara tidak akan dapat apa-apa. Tetapi ketika saudara mengandalkan Yesus, ingat sama Yesus, saudara hatinya melekat kepada Yesus. Jangan kaget kalau bisnismu akan diangkat Tuhan. Jangan kaget kalau rumah tanggamu diberi anak oleh Tuhan Yesus. Jangan kaget kalau sakitmu yang lumpuh tiba-tiba berjalan. Jangan kaget kalau daganganmu yang selama ini sepi akan diberkati. Jangan kaget kalau kita mengandalkan Tuhan. Hari kelak nanti suami kita berubah, istri kita berubah, anak-anak kita berubah, dan seluruh masa depan kita diubahkan oleh Yesus. Karena firman Tuhan jelas berkata dan tidak tergenapi, melainkan akan digenapi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan.